Nah, sekarang kita balik lagi yang video sebelumnya, gue sempat ngebahas tentang kontur gitu ya. Nah, ini aplikasi dari turunan berarah gitu ya. Nah, apa itu turunan berarah? Itu kan kalau turunan biasa, ya kayak ya, turunan aja gitu kan, nggak punya arah, kayak skalar gitu. Nah, kalau ini kurang lebih dia eh, punya arah, sama kayak gradien gitu sih. Cuma nanti bisa eh, cari nilainya, nilai skalarnya, karena nanti dikali dot gitu ya, dot vektor, dan nanti ada eh, maksimum ada minimumnya juga gitu. Sekarang kita langsung masuk aja ke rumusnya ya. Rumusnya itu lambangnya sih kalau di buku gini ya. Tapi gue kayak sering nemunya itu kayak tentukan turunan berarah dari gitu. Jadi soalnya tulisan. Itu rumusnya ini ya, gradien F, del F gitu ya. Nah, dot, nah dot ya. Ini dot lah ya. Perkalian dot vektor U. Nah, U-nya itu apa? U-nya itu, ini udah kita bahas di video sebelumnya ya, yang grad DLF itu. U ini dia vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Vektor yang kalau dipanjangin, maksudnya dihitung panjangnya, kan misalkan panjang vektor, misalkan rumusnya gini dah intinya. Biasanya misalkan vektornya, oh ya panjang vektor U berarti X kuadrat tambah Y kuadrat, kalau 3 dimensi ditambah Z kuadrat gitu ya. Itu satu panjangnya, selalu satu ya. Contohnya ada di contoh soal ya. Gue ambil dari situ aja, soalnya eh, soalnya lumayan bagus gitu. Jadi gue ambil dari sini aja. Ada fungsi f x y, ini kita langsung masuk ke contoh soal ya. Ini fungsinya x dikali e pangkat y ditambah cos x y pada poin, pada titik ya. Kalau bahasa Inggris kan pada poin. Kalau di Indonesia pada titik berapa tuh 2,0 in the direction of f. Oke. Pada arah. Nah, ini ada vektor ya. Vektor ini 3i dikurang 4c. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, berapa panjang vektor ini? Ya, yang kalian tahu kan ini berarti x-nya 3, y-nya minus 4 ya gitu. Jadi panjang vektor f ini 3 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat itu 5. Ini bukan vektor satuan gitu. Ini tapi bisa diubah ke vektor satuan, gimana caranya nanti ya, nanti gitu. Nah, sekarang aja deh. Nah, panjang vektor satuan, misalkan vektor satuannya lambangnya U. Itu rumusnya V ya, dibagi panjang vektor V yang tadi kita hitung 5 gitu ya, yang pakai Pythagoras itu. 3i dikurang 4c, I topi J topi ya gitu. Gua dari tadi lupa ngomong topinya gitu. Dibagi 5, yang 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Nanti hasilnya itu 3 per 5 I topi dikurang 4 per 5 I topi. Nah, ini baru vektor satuan. Ya, coba kita berapa panjang vektor U? Itu pasti 1. Ya. 3 per 4 kuadrat ditambah minus 4 per 5 kuadrat. Atasnya itu ini ya 3 kuadrat, 3 kuadrat per 4 kuadrat. Berarti kan 9 per 16 ditambah yang itu 16 per, sorry, ini 5 ya, 35. Ini berarti 25, ini juga 25. Nanti hasilnya akar 25 per 25. Nanti jadi hasilnya 1. Ya, kebukti ya, gitu. Jadi cara ngubahnya itu vektor tersebut dibagi panjang vektor tersebut gitu. Dan kita masukin rumusnya. Cuma bentar, del F-nya belum dicari tahu ya. Del F itu
sekali lagi rumusnya udah dijelasin di video yang sebelumnya, fxi ditambah fyj, karena ini dua dimensi, oke? Nah, turunan fungsi ini terhadap x, yang pertama itu, ini jadi e pangkat y aja, ya. Terus yang di sini jadi turunan cos itu min sin. Jadi gue tulis di sini min sin x-y, tapi ingat di sini sudutnya harus diturunin lagi gitu, karena di sudutnya ada fungsi x juga. Turunan fungsi x-y terhadap x itu jadi y ya. Jadi itu yang pertama. Oke. Arahnya arah itopi loh ya. Ditambah, ini f-nya kita turunin fungsi ini terhadap y. Yang pertama ini jadi x pangkat EY. Nah ini turunan cos x-y terhadap y. Turunan cos itu min sin ya, min sin x-y. Nah, sudutnya ini harus diturunin juga terhadap y, jadi x gitu. J. Nah, terus kita masukin dua, yang ada y-nya 0, yang ada x-nya 2. Jadi e pangkat y, berarti e pangkat 0 itu 1 ya. Terus y ini 0 gitu. 0 dikali berapapun 0. Nah, terus kita pakai lagi e pangkat y itu 1 ya. Jadi 2 dikali e pangkat y jadi 2. Dikurang ini 2 dikali sin xy. Nah, y-nya ini 0, jadi sin 0 jadinya nanti. Sin 0 itu jadinya 0, jadi 2 aja. Nanti jadi hasilnya I ditambah 2J. Ya, gitu. Nah, mungkin ini contoh soal yang pertama. Buat contoh soal selanjutnya, gue langsung latihan aja ya. Ambil dari latihan soal. Ini namanya turunan berarah. Oke, sebenarnya di buku Thomas ini udah banyak ya. Dari nomor 11 itu, dari nomor 11 sampai nomor 24. Ya, coba kita ngerjain nomor 3 nomor aja. Yang pertama itu gue pengen pilih nomor mungkin 17 ya. Oh, 17 sih, benar. Ini udah penuh. Kita ke halaman berikutnya aja. Sabar ya. Nah, ini udah ya. Nah, nomor 17. Soalnya itu, aduh, soalnya itu di fungsinya G, mengandung 3 variabel, fungsinya 3E pangkat X dikali cos YZ. Nah, vektornya itu pada vektor U ya, 2I ditambah J min 2K. Gitu. Nah, ini biasanya jam segini ada yang tek-tek sahur-sahur ya. Jadi kalau berisik, maklumkan gitu. Di titik 0,0,0 ya. Nah, gimana? Ya, kita pertama nyari vektor satuannya juga dulu juga boleh ya. 2i topi ditambah j topi dikurang 2k topi ya, dibagi panjang vektor ini 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Nah, ini nanti hasilnya jadi 9. Jadi ini 2/3 ya. I topi ditambah j per j topi ya, maksudnya per 3 ditambah dikurang 2/3 k topi. Nah, gitu. Coba ini kalau dipanjang itu ya, kalau dipanjangin nanti pasti hasilnya 1. Oke, nah habis itu uh, kita nyari del F-nya dulu. Itu rumusnya turunan terhadap X, I topi, turunan terhadap Y, J topi, ditambah turunan terhadap Z, K topi. Kayaknya di soal sebelumnya ada yang itu ya, ada yang kurang lengkap gitu. Gue baru nyadar.
Nah, jadi gini, ini del F-nya udah ketemu ya, terus U-nya ini juga udah ketemu, kita mau cari turunan berarah. Tuh, rumusnya kan del F dikali U ya gitu. Ini dot. Nah, ingat perkalian dot itu, ingat I dot I topi kali I topi, atau J topi kali J topi, atau K topi kali K topi ya, itu hasilnya bakalan 1. Selain itu, I topi kali J topi, atau J topi kali I topi, atau I topi kali dot ya, maksudnya dot K topi dot I topi, atau ya gitulah, hasilnya 0 gitu ya. Jadi nanti ini 3/5 I dikurang 4/5 J topi ya, dikali I ditambah 2J topi. Nah, nanti hasilnya gimana tuh? Ya, kita kali biasa aja. Ini kali ini, jadinya 3/5 dikali I topi kali I topi kan, karena I topi kali I topi. Yang kedua, 6/5 I topi dikali J topi. Yang selanjutnya, dikurang 4/5 J topi kali I topi. Selanjutnya, min 8/5 J topi kali J topi. Nah, ingat, yang I topi kali I topi satu, yang selain itu 0 ya. J topi kali J topi juga 1. Jadi nanti hasilnya 3/5. 3/5 kali 1. Ini 6/5 kali 0 ya 0. Ini 4/5 kali 0 ya 0. Dikurang 8/5. J kali J 1 ya. Nanti hasilnya jadi minus 1. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, intinya apa? Kalau perkalian dot ya I dikali sama yang I aja, J dikali sama yang J aja. Terus arahnya hilang. Kira-kira kayak gitu. Nah, kita lanjut ke soal yang sekarang. Ini ceritanya faktor satuannya udah ketemu. Terus kita mau nyari fungsi masing-masing komponen ya, komponen I topi, J topi, sama K topi. Nah, turunan fungsi ini terhadap X itu tetap kayak gitu. Soalnya kita anggap cos Z-nya konstan, 3-nya juga konstan, E pangkat X diturunin terhadap X, tetap E pangkat X gitu ya. Nah, gitu. Ditambah turunan fungsi ini terhadap Y. Nah, yang kena cos YZ aja. Karena E pangkat X, X-nya konstan, 3 konstanta, nah gitu ya. Jadi nanti hasilnya 3 pangkat EX dikali Z ya. Karena ingat, oh ini jadi minus sih. Nah, ini 3 pangkat, ini ditambah dulu deh ya. 3 pangkat E pangkat X, 3E pangkat X gitu ya. Nah, cos YZ, turunan cos YZ itu kan min sin YZ. Jadi ini gua ganti jadi minus. Terus ini gua ganti jadi sin YZ. Belum selesai karena di sudutnya ini belum diturunin terhadap Y gitu ya. Jadi di sini gua kasih Z gitu. Arahnya apa? J topi. Yang terakhir ini bakalan kayak gini ya turunannya. 3Z, sorry. 3Y X cos minus sin. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita tinggal masukin semua yang ada X, Y sama Z ganti 0. Jadi ini 3 pangkat, 3 dikali E pangkat 0 jadi 1 ya. Cos 0 juga 1. Jadi yang pertama 3I dikurang ini Z-nya dimasukin 0 jadi 0 aja ya gitu. Jadi jadi 0J sama aja kayak 0. Ini juga Y-nya dimasukin 0 jadinya 0. Jadi 3I aja gitu. Jadi turunan berarahnya bakalan kayak begini. Dot ini ganti V ya. Dot V gitu. Jadi nanti ingat yang I sama yang I aja, yang J sama yang J aja, yang K sama yang K aja. Karena yang J sama yang K itu di sini 0, jadi nanti yang berlaku cuma yang I. Dan nanti hasilnya 3 dikali 2/3 jadi 2. Kira-kira kayak gitu. Kita lanjut ke mungkin contoh soal terakhir kali ya.
nomor 18 ini kompleks ya, ada yang Rasen, ada yang len, ada yang eksponensial, ada yang trigono. Mungkin gue bakalan ngerjain soal yang nomor 18 itu. Nah, itu fungsinya ya sama dengan cos XY ditambah E pangkat YZ ditambah dan SZ, gitu lah, ZX itu. Udah malam. Set. Nah, P0-nya itu di titik 1, 0, tengah, ya gitu. Jadi ini X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya setengah, vektornya itu U ya. I topi, J topi, 2J topi ditambah 2K topi. Nah, ini yang pertama kita harus cari vektor satuannya dulu deh, biar gampang. Nah, vektor satuannya itu berarti vektor tersebut ya, ini ditambah 2J topi ditambah 2K topi dibagi ini 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadi yang bawah hasilnya 9. Jadi nanti hasilnya I per 9 ditambah 2 per 9J ditambah 2 per 9K. Kayak gitu. Nah, terus kita tinggal nyari del F-nya ya. Itu sama aja Fx ya. Gue tulis lagi rumusnya. Turunan fungsi ini semua terhadap X. Yang kena dia sama dia, karena dia nggak ada X-nya sama sekali gitu ya. Nah, yang pertama turunan cos X itu jadi min sin, aduh, X ya. Cuma yang dalam kurungnya itu diturunin sekali gitu ya terhadap X. Jadi nanti si Y gitu. Ditambah, nah ini turunan ZX itu seper ZX. Cuma yang di ininya lagi diturunin lagi ya. Terhadap X jadinya Z alias seper X gitu. Nah, dan ini semua arah I. Oke, yang kedua, turunan fungsi tersebut terhadap Y. Jadi yang kalau yang di sini tuh hasilnya jadi min X dikali sin XY. Kenapa tuh? Ya, asalkan kalian latihan sendiri gitu ya. Nah, yang di sini tuh nggak ngaruh karena nggak ada Y-nya, variabel Y-nya. Jadi yang ngaruh tuh cuma yang ini sama yang ini. Nah, turunan ini terhadap Y itu bakalan jadi Z dikali E pangkat YZ. Gitu ya. Jadi E pangkat, misalkan E pangkat U turunnya ya tetap E pangkat U. Tapi yang U-nya ini harus diturunin lagi terhadap Y, nanti ditaruh di depan sini gitu ya. Kira-kira kayak begitu. Kalau belum ngerti, gue saranin sih cari belajar lagi ya. Banyak banget di YouTube yang ngebahas tentang turunan eksponensial. Terus yang terakhir itu Z ya. Turunan fungsi ini terhadap Z. Yang nggak kena tuh dia, karena dia nggak punya Z. Dia punya Z, dia juga punya Z. Turunan fungsi ini terhadap Z, ya ini diturunin dulu ya. Jadi Y, terus sisanya tinggal tulis ulang. Nah, terus ditambah len ZX. Turunan ZX terhadap Z, yaitu ZX. Cuma yang di dalam kurungnya ini diturunin lagi terhadap Z, jadi X saja, jadi seper Z. Gitu. Arahnya K topi. Nah, kita masukin 1, 0 sama setengah. Nanti gue sih males ya. Nah, ini hasilnya itu 1 alias I aja. Terus yang di sini tuh hasilnya ini 0. Ini Z aja ya. Ini Z aja. Karena E pangkat YZ, Y-nya 0. E pangkat 0, bilangan berapapun dipangkatin 0 itu hasilnya 1. Terus ini ada sin X ya. Y-nya itu 0, jadi sin 0 itu ya 0. Jadi sisanya tinggal Z. Z itu 0. Setengah ya. Ini lihat nih, setengah. Terus ditambah
Ini Y-nya 0, jadi ini lupain aja, ini tinggal Z. Nah, ini setengah itu jadi 2 ya. Nah, kita udah dapet semua, tinggal kita perkalian dot lagi, di dotin lagi, gitu dah. Udah jadi nanti hasilnya, ya, turunan berarahnya ya, kayak gini lambangnya inget, itu del F dot V gitu ya. Ini menurut gue kayaknya udah capek ya. Nanti dikali sama I per 9 ditambah 2 per 9 I ditambah 2 per 9 K. Jadi nanti hasilnya 1/9, ini J ya, ditambah 1/9, terus ditambah 4/9. Akhirnya 6/9 alias 1/3. Nah, kira-kira kayak gitu, kita ketemu lagi di video yang selanjutnya.